adik-adik yang di rumah, apa kabarnya saat siang hari ini? Kakak percaya bahwa kabar kita adalah kabar sukacita yang daripada Tuhan. Ya, kalau kita sudah memuji Tuhan lewat pujian kita tadi, biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu sebelumnya ya. Yang di rumah, ayo ambil sikap berdoa, ambil sikap yang baik untuk di hadapan Tuhan. Kita lipat tangan, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kalau sampai saat ini kami boleh ada semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur bangga punya Allah seperti-Mu, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini boleh kami rasakan Bapak. Dan kalau pujian kami Bapak yang sudah kami naikkan, biarlah Tuhan menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkarya, Tuhan urapi Tuhan firman-Mu. Biar kami Tuhan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, kami siapkan hati pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Iya, baik adik-adik yang di rumah, shalom dari Kakak Derlinta. Mungkin sudah 1,5 bulan ya kita bertemu dalam kasih Tuhan lewat firman Tuhan online. Kalau boleh kakak ingatkan, apa sih kira-kira yang 1,5 bulan yang lalu firman Tuhan? Ada yang masih ingat gak adik-adik yang di rumah? Ayo coba diingat ya. Kalau tidak ada yang ingat, kakak mau ingatkan sedikit bahwa 1,5 bulan yang lalu kakak bagikan firman tentang kasih yang tidak egois. Yaitu kasih yang tidak egois itu adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang tidak, buat saya gitu. Tapi kasih yang tidak egois itu tidak boleh bagi kita anak-anak Tuhan. Kita harus mempunyai kasih yang kepada Tuhan, kasih yang mengasihi, yang mau berbagi, yang mau memberikan kepunyaan kita kepada orang lain. Nah, saat siang hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah bahwa bersukacita membuat kita sehat. Nah, kakak boleh tanya nih, apa sih arti daripada bersukacita itu? Ayo, kira-kira apa ya bersukacita? Nah, kalau bersukacita itu adalah itu pengalaman. Bersukacita itu pengalaman yang riang, yang gembira, yang tidak bersungut-sungut, ya kan? Itu artinya daripada bersukacita. Nah, dalam pembacaan kita hari ini adalah bahwa di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 14 di sana dikatakan satu kisah seorang yang bernama Kaleb. Tahu Kaleb itu dari antara, dia adalah salah seorang dari ke-12 pengintai. Ya, ada Kaleb, ada Yosua, ada banyak. Tapi di dalam pembacaan Yosua ini, Kaleb dan Yosua. Kaleb adalah seorang yang sangat taat di hadapan Tuhan. Dia di sana dikatakan di dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai 32 kalau boleh dibaca nanti ya. Kaleb itu dan Yosua itu seorang yang sangat takut akan Tuhan. Dia adalah seorang yang baik. Dia berpandangan positif terhadap apa yang didapat, yang diintai, yang Musa perintahkan untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, di sana di dalam Bilangan 13 itu dikatakan bahwa ketika mereka mengintai tanah Kanaan bersama 12 pengintai, Kaleb dan Yosua itu membawa kabar yang baik. Mereka membawa kabar yang positif. Nah, sedangkan 10 yang lain adalah mereka membawa kabar yang negatif, mereka takut, mereka seolah-olah bohong. Sedangkan Kaleb dan Yosua mereka membawa kabar di mana dikatakan di sana diceritakan bahwa di dalam bilangan itu di tanah Kanaan itu terdapat tanaman sayur mayur, terdapat banyak susu dan madu, ya kan? Itu yang pertama yang kakak bagikan, bahwa Kaleb itu dan Yosua itu mereka bersukacita di dalam melakukan pekerjaannya dalam hal tugas pengintaian. Kaleb dan Yosua yang mereka masuk ke tanah Kanaan itu kira-kira ada yang di atas 40 tahun tidak masuk. Teman-temannya yang tadi yang 10 pengintai itu karena mereka tadi tidak bersukacita karena mereka bersungut-sungut. Karena tadi kunci pertama adalah bahwa harus bersukacita, bahwa harus dalam melakukan aktivitas kita itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, itu yang kedua yang boleh kakak bagikan. Dan yang ketiga adalah si Kaleb dikatakan di dalam Yosua itu di usianya yang sudah 85 tahun, dia masih tetap muda.
seperti 45 tahun. Coba kita bayangkan adik-adik yang di rumah. Usia 85 tahun mungkin sudah pakai tongkat ya. Sudah pakai tongkat, pakai kacamata. Tapi si Kaleb ini masih kuat berperang. Masih kuat dia melawan Hebron. Ya, Hebron ya. Dia masih kuat melawan Hebron, di mana dikatakan orang Hebron itu banyak orang penduduk enak. Nah, penduduk enak itu apa sih? Bukan makanan ya, bukan makanan enak, tapi penduduk enak itu tinggi, gede kayak raksasa. Wah, kaki mereka aja katakan tinggi-tinggi, lebar, panjang, ya kan? Tapi di mana Kaleb bisa mengalahkannya, sedangkan usianya sudah tua. Nah, kenapa kok bisa Kaleb ya bisa mengalahkan bangsa yang tinggi, gede, yang perawakannya kayak raksasa? Satu kunci adalah bahwa dia bersuka cita, dia tidak bersungut-sungut, tapi dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia bisa mengalahkan bangsa Hebron, yang mana penduduk bangsa orang enak banyak di sana dikatakan. Itu yang menjadi di dalam yang kakak bagikan di dalam Yosua pasal 14 ini. Dan yang terakhir adalah bahwa selain tadi dikatakan harus tidak bersungut-sungut, tidak bersungut-sungut dalam bersukacita dalam pekerjaan kita, tetapi kita harus tetap bersyukur. Bersyukur adalah apa yang kita punya saat ini, iya kan? Mungkin kita dalam kelebihan, mungkin dalam kekurangan, tetapi kita harus tetap bersyukur. Itu sudah merupakan kita itu sudah bersukacita. Ya kan? Kedua adalah kita harus beriman kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa apa yang kita imani itu, bahwa apa yang kita harapkan itu Tuhan akan pasti berikan kepada kita. Contohnya nih, kita ingin memiliki suatu hal yang belum kita punya, atau ingin kita memiliki suatu buku barulah ya, buku baru. Nah, kita belum punya, tetapi kita beriman kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa suatu saatnya, tiba saatnya Tuhan memberikan kita lewat orang tua diberkati, ya kan? Sehingga kita bisa membeli buku tersebut. Itu suatu contoh bahwa kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Itu suatu cara bahwa kita itu sudah bersukacita di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, adakah kita bersungut-sungut, ya kan? Itu tidak boleh ya, bersungut-sungut. Karena apa? Pertama, mungkin di rumah ibu kita, mama kita memasak makanan yang kurang enak, atau yang mungkin sederhana gitu kan. Yang kedua, adakah kita mungkin mendapat nilai yang jelek sehingga kita bersungut-sungut, dalam tanda kutipnya, bukan karena kita tidak belajar ya, tapi karena kita kurang memahami, ya kan? Nah, yang ketiga, adakah kita ketika kita diejek oleh teman-teman kita tidak bersuka cita? Ya kan? Seringkali mungkin di sekolah, ya kan, ada diejek, diolok-olok gitu kan, membuat kita tidak bersuka cita. Jangan ya adik-adik yang di rumah ya, tetapi kita boleh belajar, boleh tetap bersuka cita dalam hal apapun. Karena Tuhan bilang dalam Filipi, bersukacitalah senantiasa. Baik itu bagus keadaannya, baik itu kurang bagus keadaannya, kita harus tetap mengucap syukur, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, sekali lagi kakak jelaskan bahwa bersukacita itu adalah itu sikap perasaan kita, perasaan senang, perasaan riang, perasaan gembira. Jadi pada akhirnya adalah dikatakan bahwa bersukacita membuat hidup kita sehat. Bersukacita membuat adik-adik sehat. Di dalam Amsal 17 ayat yang terakhir nih, Amsal 17 ayat yang ke-22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya kan, ada lagu pujiannya kan, ada yang di rumah, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kita adalah harus tetap bersukacita. Kita harus tetap bergembira supaya semangat kita tetap bersemangat dan gembira. Ya, demikianlah firman Tuhan yang boleh kakak bagikan, bahwa kita harus tetap semangat, bergembira, bersukacita dalam mengiring melayani Tuhan. Walaupun di tengah-tengah keadaan kita sekarang, kita harus tetap bersukacita, tidak bersungut-sungut, supaya kita menjadi pemenang. Ada haleluya? Iya. Demikianlah firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Ya, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami, untuk kami tetap boleh bersuka cita
biarlah Tuhan sukacita itu boleh senantiasa boleh kami inspirasikan lewat hidup kami, tidak bersungut-sungut dengan apapun keadaan kami, baik itu baik, baik itu kurang baik, biarlah Tuhan kami boleh tetap bersukacita Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau berkati Tuhan, adik-adik yang kami kasih yang ada di rumah dalam studi belajar mereka, Tuhan yang sertai Bapa. Kedua orang tua mereka Tuhan berkati, pekerjaan orang tua mereka yang tidak salah menurut kebenaran firman Tuhan, Tuhan tolong bela campur tangan. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami Bapa, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dadah, sampai jumpa lagi.